Ada yang pernah denger running plateau? Bahasanya keren banget ya, running plateau. Padahal itu mah artinya stuck, nggak ada peningkatan, larinya gitu-gitu aja performance-nya. Kita bahas di Fit with Mel. Hai, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Sebelum kita mulai pembahasan, tolong di like videoku yang ini kalau kamu suka. Terus di share ke teman-teman yang butuh infonya dan di support akunya dengan di subscribe YouTube channelku Fit with Mel supaya aku makin semangat bikin video buat kamu ya. Oke, kita akan bahas soal running plateau. Mungkin belum banyak orang yang tahu atau membahas mengenai running plateau ini. Sebenarnya bahasa sederhananya adalah ketika kita merasa stuck. Ketika latihan misalnya 16 minggu atau 6 bulan gitu ya berturut-turut, kondisi kita gitu-gitu aja, pace-nya ya segitu aja, endurance-nya ya segitu aja, kayak nggak ada peningkatan gitu. Nah ini yang disebut dengan running plateau. Nah harus dilihat apa yang salah. Nah di sini aku mau share ada beberapa poin yang bisa menjadi penyebab terjadinya running plateau ini dan sebisa mungkin harus kamu hindari ya. Penyebab terjadinya running plateau yang pertama stuck saat lari nih ya. Penyebabnya adalah kamu tuh setiap sesi lari selalu hard, selalu benar-benar push to the limit, selalu full effort. Padahal yang dibutuhkan saat kita latihan lari di training plan adalah lari easy-nya harus lebih banyak teman-teman di zona 1 dan 2. Ya, ingat, bukan tiap lagi easy ya hard, interval hard, long run hard ya kelar, nggak ada peningkatan jadinya. Jadi yang harus dilakukan saat kita latihan atau training adalah paling tidak 80% dari sesinya kita nih, kalau 100% semuanya, 80%-nya adalah easy run. Di bawah 75% dari maximum heart rate, itu lebih gampang. Atau lebih gampangnya lagi, saat kita latihan kita masih bisa ngobrol sama running buddy kita, sama teman-teman kita. Conversational pace itu namanya. Jadi sebisa mungkin lakukan latihan easy, jangan semuanya lakukan yang berat-berat, jangan semua sesi latihan kamu sikat, tapi coba disabarin, kakinya dibikin sabar, badannya untuk menjalani yang namanya easy run ya. Nah penyebab yang kedua terjadinya stuck atau running plateau adalah kamu justru nggak masukin hard session sama sekali. Kalau tadi yang pertama semua session kamu adalah hard session, nggak ada easy-nya, itu nggak bisa meningkat pasti performance kamu. Yang kedua adalah terlalu gampang, terlalu mudah, terlalu easy larinya. Jadi kamu tetap perlu masukin program speed atau program hard training 1 atau 2 kali dalam seminggu supaya paling tidak kamu bisa mencoba untuk nambahin speednya kamu, meningkatkan kapasitas parunya kamu, dan ini adalah cara untuk terhindar dari running plateau teman-teman. Jadi harus dilakukan ya. Yang ketiga adalah kamu larinya jarang-jarang. Iya sih, bener ikut training plan, ikut program latihan gitu ya. Tapi ngejalaninnya asal-asalan gitu, seenaknya gue aja atau sebisanya gue aja. Seminggu cuman lari 1-2 kali yang nggak bisa dong teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan adalah frekuensi, berapa kali dalam seminggu kita latihan. Yang kedua volume atau seberapa besar atau loadnya kita saat lagi latihan. Dan yang ketiga adalah waktu atau time. Nah time ini juga ngaruh banget teman-teman durasi latihannya kita. Jadi memang udah paling benar kalau mau latihan untuk maraton atau sebuah race cari running coach ya. Supaya kamu bisa dibantuin tuh untuk bikin resepnya, formulanya bisa mencapai target yang kamu inginkan saat kamu sedang ikut perlombaan lari itu. Oke, berikutnya penyebab terjadinya stuck atau running plateau adalah kamu overtraining. Nah ini kita balik lagi ke poin yang pertama, yang harusnya lari easy disikat hard session. Jadi yang nggak bakalan bisa dapet target yang ingin dicapai, atau kebalikannya yang seharusnya hard tapi kamu larinya yang easy effort semua, yang bener-bener nyaman banget larinya. Nggak bisa teman-teman. Jadi sebisa mungkin kamu harus ngikutin training plan yang dikasih oleh coachnya kamu sehingga nggak terjadi tuh hal yang namanya overtraining. Karena kalau udah overtraining badannya fatigue teman-teman, udah nggak bisa dipush untuk berlari lagi. Dan ini yang harus kita hindari kalau mau mencapai target tertentu.
Yang terakhir, yang bisa bikin kamu jadi stuck performance-nya yaitu under recovering. Jadi kalau kamu udah ngerasa nih kurang tidur, tidurnya ngasal, kualitas dan kuantitasnya, terus makanan yang nggak sehat, makannya kurang misalnya, atau misalnya makan berlebihan yang processed food, junk food, terus udah lagi tuh ditambah lagi ada stres yang lagi kamu alamin. Jadi kombinasi 3 hal tadi benar-benar bisa merusak tubuh kamu sehingga terjadilah yang namanya under recovering. Recovery-nya harusnya baik, harusnya cepat pulih, tapi ini malah jadi nambah gitu ya semua load stresnya. Dan ini yang bisa bikin justru bukan progresif tapi kebalikannya regresif gitu, jadi makin buruk performance-nya. Sekali lagi kalau emang kamu nggak kepengen mengalami plateau, kamu harus menghindari kurang tidur, kurang makan yang sehat, dan terlalu banyak stres. 3 hal ini sebisa mungkin coba dikondisikan, dikendalikan supaya performance kamu tetap baik saat berlari ya. Nah teman-teman, setelah mendengarkan beberapa poin tadi, sekarang kamu diharapkan atau aku harapkan jadi tahu apa yang harus dilakukan ya. Karena kadang-kadang menjadi satu hal yang bikin kita frustrasi, tau nggak? Kalau performance kita gitu-gitu aja, ya lari 5K waktunya segitu, pace-nya ya kan, lari 10K juga sama pace-nya, half marathon sama, full marathon sama. Jadi nggak ada progres dalam latihan kamu. Coba deh dievaluasi, kalau emang kamu ngalamin salah satu hal tadi, coba diperbaiki, dan aku yakin dengan kamu perbaiki, kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau suka sama video ini, di like, di share ke teman-teman yang butuh infonya, di subscribe juga YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye-bye!